Akankah kita khawatir dengan hidup ini? Akankah kita cemas dengan hari esok? Dari firman ini kita belajar bahwa kehadiran Tuhan melenyapkan segalanya. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera bagi orang semua. Shalom. Damai di hati. Bersyukur kepada Tuhan oleh karena anugerahnya yang menyertai kehidupan orang semua. Diperjumpakan kembali di hari Minggu ini, Minggu Advent yang kedua. Kita sama-sama ada dalam kebersamaan memuji mengagungkan kebesaran kasih Tuhan. Seberapa orang yang ada, karena memang dapat rasa sekali. Banyak ini yang kosong. Kalau mungkin dari bawah tuh nyak terlalu kentara, nyak terlalu dapat rasa. Mari kalau dari atas mimbar ini sangat jelas terlihat. Tetapi tidak pernah mengurangi sukacita kita. Sekalipun hidup yang orang jalani tidak pernah sepi dari tantangan, dari pergumulan kehidupan. Namun bersyukur karena Tuhan selalu beri kesempatan orang untuk menghadapi dengan kekuatan yang dari Tuhan. Kebiasaan seorang oma, dia sekalipun sudah ada di usia lanjut, tapi dia hari-hari jual beras di pasar, masih penuh semangat. Sekalipun sudah ada di usia lanjut, tetap tekun dalam bekerja, tekun dalam menunaikan tanggung jawab. Setiap pagi dia harus menunggu kendaraan di ujung jalan. Dia tunggu pickup, dia tunggu jeep yang lewat supaya dia boleh menumpang. Hari-hari dia lakukan seperti itu. Setiap hari dia kerjakan demikian. Satu kali ketika dia sementara menunggu kendaraan, ada auto jeep yang lewat. Dia mulai lambaikan DP tangan. Artinya dia mulai untuk meminta pertolongan. Kemudian sopir yang mengendarai kendaraan ini berhenti. Dia berhenti. Dan kemudian ini Oma bilang, kita mau menumpang. Sopir bilang, boleh. Mar angka akang tapi beras. Ada yang karung-karung, bukan cuma satu karung, namanya mau jual di pasar. Sopir turun. Dia angkat perlahan-lahan ini karung beras dan mulai kasih muat pada PO2. Sampai habis tuh karung, serta muat semua, kong dorang berjalan. Sampai di pasar, Oma bilang, kasih turun akang. Kasih turun. Ini sopir angka lagi. Dia bilang, siap Oma, nanti kita kasih turun. Sopir angka kasih turun. Kemudian Oma kotek siap doi. Siap doi untuk mau bayar. Karena memang DP kebiasaan selalu seperti itu. Selalu ketika dia menumpang,
tetap ada doi yang dia kasih. Ketika dia kasih Pak ini sopir bilang, ndak usah Oma. Oma bilang, kita biasa jaga bayar, ambe ini. Sopir bilang, nyanda Oma, ndak mau ambe. Oma bilang, makan pujian. Sopir Sony mau dengar, langsung naik di oto gas itu oto kompigi. Oma baba teriak, sombong, lantaran tapedoi itu sedikit dia nih mau ambe. Nah, namanya oma-oma kan kadang-kala suka sekali tersinggung, apalagi pegang tangan Pak Pendeta kunya ambe tale. Jangan coba-coba. Pergi tuh sopir. Akhirnya datang seorang polisi mendekati ini Oma. Polisi tanya, "Kenapa Oma?" "Nih, tuh sopir tadi makan puji sekali. Kita reken mau bayar dia nih mau. Dia nih mau ambil itu doi." Itu polisi bilang, Oma tahu siapa tuh dah angka Oma pe beras? Oma tahu siapa tuh dah muat Pak Oma? Tani mau tahu dia siapa? Tani tahu dia siapa? Mara yang pasti kita tahu dia sombong. Dia makan puji nih mau ambil tapi doi. Polisi bilang, Oma, itu orang pe pemimpin. Itu orang pe raja di kerajaan ini. Dia siap memberi tumpangan bagi Oma, tetapi juga dia tidak meminta bayaran. Padahal kebiasaan dari Oma ini ketika dia menumpang selalu bayar. Mar ternyata orang ini tidak melakukan demikian. Tak heran-heran tuh Oma, oh Tuhan, tapi pemimpin kotek dia, tapi raja kotek dia, tapi sultan kotek dia. Kita sebilang dia sombong, padahal dengan ketulusan dia bersedia untuk menolong. Saudara-saudara, demikian pun dengan kehadiran Tuhan bagi kita. Demikian pun dengan sosok Tuhan dalam hidup yang orang jalani. Kadangkala ketika ada proses kehidupan yang diberikan bagi kita, membuat orang curiga pada Tuhan. Jangan-jangan Tuhan setinggal kita. Jangan-jangan Tuhan tidak setia lagi. Jangan-jangan Tuhan akan berlaku hal yang tidak baik dalam hidup ini. Ketika kita diproses Tuhan, kecurigaan kepada Tuhan kadangkala nampak dalam hidup. Dan mulai berpikir bahwa Tuhan tidak adil. Namun saat ini orang belajar bersama bahwa kasih Tuhan tidak pernah berubah. Nubuatan tentang kehadiran, kelahiran Yesus telah disampaikan oleh Nabi Yesaya dalam bagian bacaan kita. Nubuatan tentang kehadiran sosok raja, sosok pemimpin yang memerintah dalam keadilan, yang memerintah dalam kebenaran, sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Dan nubuat itu telah digenapi dengan kehadiran Yesus, kehadiran juru selamat bagi kita. Apa yang perlu kita takutkan dalam hidup ini? Ketika Yesus ada bagi kita, maka segala sesuatu yang akan kita hadapi akan mampu kita hadapi bersama dengan Dia.
Sang pemilik kehidupan. Saudara-saudara, ketika dalam ayatnya yang pertama, sesuai dengan tema di minggu yang berjalan ini, tunas Isai akan datang. Ayatnya yang pertama berkata demikian. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Isai itu siapa? Isai itu ayahnya Raja Daud. Berarti sudah jelas dalam bagian bacaan kita saat ini tentang kehadiran Yesus telah dinampakkan, telah diperlihatkan, telah disampaikan, telah dinubuatkan, dan juga telah dijanjikan. Dan janji itu bukan sekedar janji tanpa bukti, janji tanpa kebenaran, tetapi janji ini adalah janji yang nyata, yang telah memberkati sekalian kita. Bagian firman saat ini yang torang baca adalah sebuah penggenapan yang juga mau menggambarkan tentang kedatangan Sang Raja Damai yang membawa kesejukan. Kedatangan Tuhan membawa harapan dalam kehidupan orang semua. Sekalipun dalam berbagai keadaan hidup yang dijalani, bagian-bagian ayat ini sangat jelas terlihat sesuatu yang sepertinya mustahil. Misalnya, orang baca dalam ayatnya yang ketiga B, ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang, tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negerinya dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Kepemimpinan yang penuh dengan keadilan, karena ini juga bagian dari kerinduan umat. Sangat merindukan sosok pemimpin yang penuh dengan keadilan, nyandak pilih-pilih dalam menindak sesuatu, dalam memberi keadilan. Tetapi juga dalam ayat-ayat selanjutnya orang lihat betapa luar biasa binatang-binatang buas disejajarkan dengan binatang yang lemah lembut, yang seharusnya tidak bisa bertemu, tetapi ternyata dipertemukan. Inilah keajaiban kuasa Tuhan. Sesuatu yang ternyata mustahil bagi manusia, kalau bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, tidak ada yang tidak mungkin. Serigala akan tinggal bersama dengan domba. Dapat orang bayangkan tuh, serigala akan tinggal bersama dengan domba. Selanjutnya dikatakan anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama. Ini menandakan keajaiban kuasa Tuhan berlaku atas orang-orang yang menaruh percaya sungguh kepada Tuhan. Karena itu, akankah kita ragu dengan kuasa kasih Tuhan? Akankah kita khawatir dengan hidup ini? Akankah kita cemas dengan hari esok? Dari firman ini kita belajar bahwa kehadiran Tuhan melenyapkan segalanya. Kedatangan Tuhan mematahkan semangat kita, menambahkan kekuatan kita. Kehadiran Tuhan membuat kita menjadi percaya bahwa ketika Tuhan berjanji menolong dan menyertai kita, janji itu pasti digenapi olehnya. Tuhan menyertai dan memberkati orang semua. Amin.